Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar sistem informasi manajemen dakwah. Bicara tentang manajemen, maka tentu di situ melibatkan suatu organisasi maupun komunitas. Jadi secara tidak langsung di sini bisa dikatakan bahwa mata kuliah ini bicara tentang bagaimana sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi dakwah. Nah, tentu hal ini penting atau bahkan sangat penting di era kontemporer ini, di era informasi ini, untuk memahami satu sistem informasi dalam organisasi. Informasi sekarang memegang peranan yang dominan dalam kehidupan. Ya, kita sudah menyaksikan bagaimana informasi itu punya bagian yang begitu besar dalam kehidupan manusia saat ini. Begitu juga dengan pengolahan, pendistribusian, penyimpanan, dan penemuan kembali informasi perusahaan maupun organisasi. Bahkan siapa yang menguasai informasi secara nasional, internasional, atau global, maka organisasi itu adalah organisasi terkaya, ya, karena informasi itu begitu sangat penting. Nah, ada informasi dan komunikasi. Komunikasi dalam suatu organisasi ketika terjadi pertukaran informasi. Ya. Jadi, ketika informasi A dan informasi B terjadi pertukaran, maka terjadilah namanya komunikasi. Nah, komunikasi ini bisa terjadi antara manusia dengan manusia, begitu juga dengan mesin, maupun mesin dengan manusia, atau antara mesin dengan mesin. Video materi ini merupakan komunikasi antara manusia sebagai pengampu mata kuliah ini dan mesin, ya, mesin di mana menggunakan laptop misalnya. Itu yang disebut sebagai komunikasi, di mana terjadi komunikasi antara manusia dengan mesin. Nah, begitu juga dengan mesin antar mesin, itu juga bisa terjadi nantinya. Nah, mungkin karena misalnya saya mengupload di YouTube, kemudian Anda melihatnya di HP atau di laptop, Anda membukanya, maka itu terjadi komunikasi antara mesin dengan mesin. Nah, sebagian dari informasi dihasilkan oleh sistem informasi. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi yang perlu untuk suatu organisasi, juga memberi dukungan informasi dan pengelolaan untuk fungsi manajemen dan pengambilan keputusan. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa sistem informasi itu punya poin pokok dalam pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, seperti misalnya organisasi-organisasi yang umumnya, termasuk organisasi-organisasi dakwah. Nah, dalam organisasi dakwah tentu tidak semua hanya langsung berdakwah atau menyampaikan sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan Al-Quran dan hadis misalnya. Tapi perlu mempertimbangkan berbagai hal. Butuh informasi sebelumnya. Seperti misalnya di mana lokasi dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya, atau tradisi dakwah yang begitu banyak atau begitu luas semacamnya, atau misalnya menyampaikan sesuatu secara
lisan menyampaikan pesan-pesan agama, salah satu bagian dari dakwah, harus memahami sebelumnya di mana lokasi dia menyampaikan sesuatu itu, kemudian bagaimana latar belakang budaya masyarakat itu, bagaimana tingkat penerimaan keagamaan di masyarakat itu, bagaimana kemajemukan di dalam masyarakat itu. Ini merupakan suatu data yang menjadi penting bagi organisasi untuk masuk pada wilayah sistem informasi manajemen, sehingga ketika mengambil keputusan, maka keputusan kita tepat. Itu salah satu fungsi dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen juga merupakan sistem informasi yang disusun dengan mempergunakan prosedur-prosedur yang formal dan mempunyai tujuan memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada para manajer, baik itu informasi internal maupun informasi eksternal pada seluruh tingkat dan seluruh fungsi organisasi yang bersangkutan untuk mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Nah, pembahasan ini saudara akan menjelaskan bahwa menggunakan sistem informasi manajemen dalam satu organisasi maka memiliki tujuan yang memberikan informasi yang relevan ya terhadap perkembangan masa kini, begitu. Jadi penggalian informasi dengan masa kini itu sangat penting dalam mengambil suatu keputusan dalam organisasi, termasuk organisasi dakwah ya. Kita pahami bahwa organisasi dakwah di Indonesia misalnya itu bermacam-macam dan tentu semuanya melandaskan pada suatu informasi sebelumnya atau berdasarkan pada sistem informasi yang sebelumnya itu, sehingga dalam suatu organisasi dakwah tertentu memutuskan untuk mengambil jalan ini, sepertinya misalnya jalan ini atau metode ini yang harus ditempuh. Itu keputusan-keputusan seperti itu sebelumnya karena adanya sistem informasi manajemen, sehingga masuk dalam satu organisasi dakwah mempengaruhi suatu keputusan. Kemudian sistem informasi manajemen adalah perpaduan sumber daya manusia dan sumber daya yang berbasis komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien serta perencanaan bisnis misalnya. Itu Joseph F. Kelly mengatakan seperti itu. Tapi kalau dalam tinjauan dakwah ya, manajemen dakwah atau organisasi dakwah, maka sistem informasi manajemen ini bisa bersifat digitalisasi ya, digitalisasi dakwah sebagaimana yang terjadi saat ini begitu masif. Kita banyak menemukan ceramah-ceramah atau dakwah-dakwah atau risalah agama dengan berbasis komputer ya, atau diupload di YouTube. Yang dulunya biasanya menggunakan kaset misalnya, sekarang berubah ke dunia maya seperti misalnya di YouTube dan sebagainya, dan itu sangat efektif, bisa dijangkau oleh siapapun dan bertahan lama ya, dan bisa diputar berulang-ulang, sehingga untuk memahami suatu risalah agama maka itu lebih mudah karena bisa diputar berulang-ulang. Beda kalau hanya mendengarkan secara sepintas atau hanya satu kali di mimbar-mimbar, tentu itu hanya berlalu saja ya, sesuai dengan hembusan angin. Nah, ketika terekam dalam satu komputer ya atau perangkat komputer, maka itu bisa tersimpan menjadi suatu komunikasi dan bisa disebarluaskan. Itu nilai penting dari sistem informasi manajemen. Tentang pengantar ini, sistem informasi manajemen juga merupakan suatu metode yang menghasilkan informasi yang tepat
tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi di dalam organisasi, dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan. Itu menurut saya Tejo Muljadiharjo. Kita bisa tarik pada ranah organisasi dakwah, maka lebih berbicara kepada pengambilan keputusan yang tepat untuk masa kini dalam suatu organisasi atau komunitas dakwah misalnya, dengan adanya sistem informasi manajemen ini, sehingga ketika mengambil suatu keputusan maka itu tepat. Nah, dari inti pengantar sistem informasi manajemen ini lebih kepada pengambilan keputusan dari suatu organisasi dakwah, ya, karena kita sistem informasi manajemen dakwah maka arahnya ke sana. Kemudian hal selanjutnya yaitu suatu pendekatan yang terorganisir dan terencana untuk memberi eksekutif bantuan informasi yang tepat dan dapat memberikan kemudahan bagi proses manajemen. Itu kata Dr. Andas Komarudin. Oke. Kemudian ada juga pendapat yang lain tentang sistem informasi manajemen ini, dikatakan bahwa suatu sistem manusia atau mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Jadi rata-rata pendapat-pendapat ini, sistem informasi ini diarahkan untuk bagaimana mengambil mengambil keputusan yang tepat melalui dengan satu sistem informasi manajemen itu tadi. Nah, bagaimana dengan lembaga dakwah hari ini atau komunitas dakwah hari ini? Maka menghadapi satu tantangan dakwah di era informasi, di mana globalisasi atau era milenial, era informasi menghasilkan dampak besar dalam masyarakat. Bukan hanya di bidang ekonomi, perdagangan, politik, tenaga kerja, juga dalam bidang sosial, budaya, dan agama. Jadi perubahan yang terjadi hari ini bukan hanya di sektor-sektor industri maupun wilayah politik atau di tenaga kerja maupun perdagangan, tetapi ranah agama juga mengalami pergeseran dan perubahan yang cukup drastis ya dalam era informasi ini, sehingga lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga keagamaan mesti melakukan satu perubahan yang cepat. Perubahan cepat akibat kemajuan revolusi teknologi, komunikasi, dan informasi ya. Kemudian para pakar mengatakan tidak ada yang tidak berubah, semua berubah dengan cepat era informasi. Jadi semua harus berubah. Cara-cara lama begitu banyak yang mesti ditinggalkan untuk menjemput cara-cara yang baru sesuai dengan perkembangan masa kini. Di era globalisasi ini terjadi arus informasi dan budaya yang mengalir deras sebagai akibat dunia tanpa sekat. Jadi globalisasi ini meruntuhkan sekat-sekat teritorial kenegaraan maupun kewilayahan. Ya. Jadi keindonesiaan misalnya kita mengalami keruntuhan dari sekat-sekat itu akibat globalisasi, di mana akses informasi di belahan dunia itu sangat mudah didapatkan oleh setiap warga hanya dalam beberapa waktu dan di tempat di mana dia berada, sehingga ini yang disebut sebagai runtuhnya batas teritorial kenegaraan menuju satu globalisasi atau masyarakat global atau global society. Nah, hilangnya sekat-sekat seperti itu, disiplin keilmuan yang menuntut pendekatan baru, multidisiplin. Ya, jadi dibutuhkan suatu pendekatan ilmu yang baru, di mana bisa multidisiplin. Nah, begitu juga dengan dakwah dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang lebih baru lagi dalam menjemput keragaman dan globalisasi.
Nah, akibatnya mahasiswa dituntut untuk pandai dan mahir dengan ilmu-ilmu lain di luar jurusan yang dipilih, ya. Jadi jurusan yang dipilih tidak cukup untuk itu saja, tetapi dibutuhkan skill-skill yang lain atau kemampuan-kemampuan yang lain untuk menunjang jurusan yang dipilih dan untuk eksistensi di era kontemporer. Nah, maka penguasaan informasi itu sangat penting untuk langkah yang tepat bagi seorang mahasiswa maupun para lembaga-lembaga dakwah atau organisasi dakwah. Globalisasi informasi, ya, membuka kesempatan dan peluang baru bagi kaum muslimin untuk menyampaikan dakwah ke seluruh manusia. Jadi ini yang sejalan dengan Islam itu sendiri, rahmat bagi seluruh alam, ya, rahmatan lil alamin. Islam yang sangat luas itu tanpa mengenal suku budaya, itu bisa masuk ranah dakwah, ranah Islam itu sendiri bisa menjangkau ke penjuru dunia. Nah, kesempatan para mubalik atau kesempatan para penggerak agama atau penggerak dakwah masa kini itu memiliki peluang besar, di mana peluang yang menyampaikannya itu ke seluruh dunia sangat terbuka karena adanya satu pertukaran informasi yang begitu cepat disertai dengan alat-alat informasi yang sudah begitu canggih di negara kita, yang bisa menjadi media untuk menyebarluaskan satu kebaikan-kebaikan sosial maupun kebaikan-kebaikan agama atau pesan-pesan dakwah yang tentu berbagai macam perspektifnya, ya. Sehingga dakwah global menjadi kewajiban kaum muslimin, ya, karena dakwah itu merupakan perintah juga dari agama, disampaikan meskipun hanya beberapa ayat misalnya, meskipun tidak boleh terjebak hanya pada penyampaian secara lisan, dakwah bisa berbasis tulisan, ya, menyampaikan gagasan-gagasan masa kini disertai dengan nilai-nilai Islam dengan tulisan dibaca banyak orang. Bisa juga dengan audio, dengan suara, bisa juga dengan video, dengan menampilkan gambar maupun materi-materi di situ. Nah, itu semua adalah ranah untuk memajukan satu organisasi dakwah dengan secara masif, ya, atau secara global, di mana kondisi yang meminta untuk seperti itu. Itulah mungkin yang dicita-citakan Islam itu sendiri sebagai rahmat, ya, bagi seluruh alam, dan saya katakan bahwa ini yang sedang berlangsung, ya. Di era informasi inilah sedang berlangsung konsep rahmat bagi seluruh alam itu, di mana sekat-sekat ideologi, sekat-sekat negara telah runtuh menjadi satu komunitas bersama disebut sebagai global society, masyarakat global. Ya, masyarakat bersama dalam satu komunitas besar atau satu komunitas yang menghimpun semua negara-negara di dunia, maka menyebarkan informasi dakwah dengan pendekatan-pendekatan saat ini atau informasi itu merupakan satu penerapan dari konsep Islam rahmatan lil alamin, ya. Islam rahmat bagi seluruh alam. Inilah momennya saat ini. Sehingga kebangkitan agama-agama dari timur sampai barat itu begitu masif dikarenakan informasi yang terjadi dan pertukaran informasi yang begitu cepat, ya, dan akurat. Maka dibutuhkan kualitas-kualitas para sarjana-sarjana maupun calon sarjana supaya siap mengisi ruang-ruang publik atau ruang-ruang global yang saat ini sangat dibutuhkan. Nah, tentu kita harus menguasai satu informasi, ya,
atau sistem informasi dalam mengambil suatu tindakan, keputusan, dan sebagainya. Era informasi. Dakwah di era informasi maupun era kontemporer sangat berbeda dengan dakwah yang terjadi pada masa lalu. Pada era kontemporer ini, sistem informasi manajemen sangat membantu memperluas dakwah. Dengan adanya sistem informasi tersebut, maka semakin banyak orang yang dapat menerima dakwah yang disampaikan, baik secara lisan, tulisan, audio, perilaku, gambar, kesenian, atau video. Jadi macam-macam media untuk menyampaikan dakwah saat ini. Nah, saudara, mungkin seperti itu sebagai pengantar pada kesempatan ini. Nanti silakan didiskusikan atau silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.